haleluya. Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan. Selamat datang dalam program kita Melangkah Pasti. Karena dalam kehidupan ini kalau kita tahu Yesus kita hebat, kalau kita tahu Yesus kita mengampuni dosa kita, kalau kita tahu Yesus kita tidak pernah mengecewakan kita, kita dapat tetap melangkah dalam kepastian. Karena kita tahu bahwa di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sedang ada di lingkaran cinta Raja 3 di daerah Adoki. Mungkin sudah berkata, di mana itu pendeta Adoki? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kau betul-betul mencintai, sudah perlu ada buat foto di sini. Saya juga sempat buat foto bersama dengan istri saya. Ini foto saya bersama istri saya untuk memberitahu bahwa saya cinta kau. Ya kan? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, indah ada di tempat ini. Dan biasanya orang-orang muda ada di sini berfoto bersama dengan kekasihnya. Pasangan-pasangan muda datang ke sini untuk berfoto bersama dengan istrinya, dengan suaminya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah berkesempatan, saya sarankan perlu sekali-sekali kita ada di tanah Papua ini, tanah berkat, tanah Injil, tanah penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Coba saudara lihat penampilan di sini sangat indah sekali. Dan saya pelajari Indonesiaku keren, saudara. Daerah ini bernama Raja 3. Kenapa bernama Raja 3? Karena ini KW-nya dari Raja Ampat, saudara. Kalau Raja Ampat, pulau-pulaunya ada banyak. Di sini ada 3 pulau yang sudah bisa lihat di lingkaran cinta ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, indah. Biasanya kalau surut maka orang dapat berjalan-jalan, dan kalau pasang maka ditutupi oleh air. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh indah. Ini ada di Kabupaten Biak Numfor di tanah Papua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya oleh anugerah Tuhan berkesempatan mengunjungi daerah ini, Biak Numfor, untuk sebuah kebaktian kebangunan rohani. Dan saya melihat bagaimana umat Tuhan di tanah Papua sungguh lapar haus akan firman Tuhan dari berbagai denominasi. Itu yang sangat indah. Saya melihat gereja-gereja Tuhan berkumpul bersama. Gereja Katolika, Protestan, KGKI, KGIDIKA, dari Adventkah, dari Pantekostakah, dari gerakan-gerakan karismatika. Mereka berkumpul bersama meninggikan satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Saudara bisa lihat sendiri bagaimana respons jemaat yang luar biasa. Bagaimana mereka memuji Tuhan dengan sukacita. Bagaimana mereka menerima firman dengan antusias. Dan bagaimana mereka datang ke altar untuk sungguh-sungguh menerima jamahan Tuhan, menerima kasih Tuhan. Karena saya percaya betul di akhir zaman ini kita memang memerlukan Tuhan. Orang kaya perlu Tuhan, orang susah apalagi kita perlu Tuhan. Orang-orang muda perlu Tuhan, orang-orang dewasa perlu Tuhan, orang-orang yang berpangkat, berkedudukan, pejabat tinggi perlu Tuhan. Tetapi rakyat biasa juga perlu Tuhan. Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita kuat. Di dalam Tuhan kita sukacita. Di dalam Tuhan dosa kita diampuni. Di dalam Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan yang berbahagia ini, di daerah Adoki, di tempat yang biasa disebut sebagai lingkaran cinta Raja 3. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di Kabupaten Biak Numfor ini, izinkan saya berbagi buat saudara untuk membahas tentang kita harus bangkit menjadi pahlawan yang berpikir matang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 2 persoalan di sini. Dunia hari-hari ini penuh dengan pengkhianat. Saya ulangi sekali lagi, dunia hari-hari ini penuh dengan pengkhianat. Ketika engkau sudah punya istri, engkau tertarik dengan perempuan lain, engkau berselingkuh, saya beri nama engkau pengkhianat. Wanita-wanita, ketika engkau merasa suamiku tidak memperhatikan aku, suamiku kurang romantis sama aku, suamiku kasar pendeta, suamiku egois, aku bukannya mau berselingkuh pendeta, tetapi aku nggak tahan. Akhirnya ada pria lain yang memperhatikan aku. Ya kan bagaimana ya pendeta, roh memang penurut tapi daging lemah. Akhirnya saya terpengaruh. Akhirnya saya mulai chatting-chatting. Akhirnya mulai saya menjadi dekat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu saya beri nama pengkhianat. Kalau engkau pergi ke gereja lalu engkau lakukan hubungan seks sebelum nikah, engkau pergi ke gereja lalu engkau korupsi, saya beri nama engkau berjiwa pengkhianat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, suami dan istri ketika ada masalah lalu
lalu berkata, saya cerai saja, saya udah gak kuat. Sementara dia punya 2 anak, dia punya 3 anak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidakkah dia sadar bahwa anak-anak akan sangat menderita akibat orang tuanya bercerai, karena mereka akan dibesarkan dari keluarga yang broken home. Itu sebabnya saya beri nama engkau pengkhianat. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, ya saya memang pengkhianat, bagaimana? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, minimal pengkhianat perlu bertobat, minimal pengkhianat perlu datang pada Tuhan. Kalau engkau pernah dalam hidupmu berkhianat, ini saatnya engkau berkata, Tuhan ampuni dosaku. Karena Alkitab saya berkata, walaupun dosa kita merah seperti kermisi, akan diputihkannya putih seperti salju. Dari seorang pengkhianat, Tuhan mau ubahkan kita menjadi pahlawan. Kalau kita baca dalam Alkitab, misalnya Thomas yang pernah berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lubang bekas pakunya, aku tidak percaya. Bukankah tadinya dia seorang pengkhianat, dia murid Yesus selama 3,5 tahun. Tiba-tiba dia menjadi orang yang tidak percaya. Bukankah saya beri nama dia tadinya seorang pengkhianat, tapi kemudian berubah menjadi seorang pahlawan. Siapa Petrus? Petrus tadinya pengkhianat, seorang yang pernah berkata, guru, mati bersama dengan kau juga aku mau. Tapi tiba-tiba kemudian ketika ditanya, kau pasti muridnya, dia berkata apa? Aku tidak pernah kenal dia. Petrus yang tadinya seorang pengkhianat, kemudian diubahkan Tuhan menjadi seorang pahlawan. Saya percaya saudara yang mungkin hari ini berkata, pendeta saya hidup minum mabuk, pendeta saya hidup dengan drugs, saya hidup sebagai seorang lesbian, saya seorang banci, pendeta saya seorang homoseks, pendeta. Hari ini saya mau bilang sama saudara, mungkin tadinya engkau seorang pengkhianat, kau pergi ke gereja tapi kau tetap hidup dalam dosa. Ini saatnya kau berbalik dari jalan pengkhianatan, engkau menjadi pahlawan. Karena ketika darah Yesus tertumpah, ketika darah Yesus tercurah, ketika darah Yesus membasuh hidup kita, maka yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Kita diubahkan dari pahlawan, dari pengkhianat menjadi pahlawan Kristus, pahlawan yang membawa damai, pahlawan yang menyatakan kasih, pahlawan yang meluaskan kerajaan Allah, dan pahlawan yang meninggikan nama Kristus saja. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap pemirsa dari program Melangkah Pasti, saya beri nama, engkau bukan hanya pemirsa biasa, engkau adalah pahlawan-pahlawan yang dipersiapkan Tuhan untuk berjalan dengan kuasa, berjalan dalam kemenangan, berjalan dalam mujizat. Tetapi ingat, engkau bukan hanya pahlawan biasa, engkau harus menjadi pahlawan yang berpikiran sehat, berpikiran matang, berpikiran maju, berpikiran luas. Jangan jadi seorang yang berpikiran sempit. Ada banyak orang pikiran sempit. Ya saya berusaha pendeta, tapi nggak bisa. Mau diapain ya? Kita bercerai aja. Saya udah berusaha nggak bisa, makanya saya lari ke dukun. Saya udah berusaha tapi nggak bisa. Ya udah akhirnya saya lari ke drugs, kayak obat terlarang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang berpikiran sempit. Ini yang saya bilang berpikiran bodoh. Engkau mungkin sudah ditebus oleh darah Yesus, tapi jangan berpikiran pendek, jangan berpikiran sempit, jangan berpikiran bodoh. Tetapi kita harus berpikir sebagaimana Kristus. Bukankah Alkitab berkata kami memiliki pikiran Kristus? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan yang berbahagia di Adoki ini, di lingkaran cinta dari Raja 3 di Kabupaten Biak Numfor, izinkan saya membaca buat saudara sekalian dalam Nehemia pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-8. Nah, siapa itu Nehemia? Nehemia adalah seorang pahlawan. Kenapa saya sebut Nehemia seorang pahlawan? Karena dia indah, ada dalam jabatan yang baik sebagai juru makanan, juru minuman raja. Dia ada di Puri Susan dalam segala keindahan, dalam segala kemewahan, dalam segala ketentraman, dalam segala kecukupan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu dia dengar bahwa Israel, Yerusalem dalam keadaan tercela, ketika tembok-temboknya hancur, ketika pintu-pintu gerbangnya dirusak, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia duduk menangis. Nah, ini yang saya bilang, pahlawan tidak hanya memikirkan kesenangan, kenikmatan, keuntungan dirinya sendiri, tapi pahlawan berpikir bagaimana jadi berkat, bagaimana menolong, bagaimana membantu, bagaimana membawa orang lain keluar dari segala persoalan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak suami telah berjiwa pengkhianat, cuma mikirin dirinya sendiri. Banyak istri berjiwa pengkhianat, cuma mikirin dirinya sendiri. Sorry untuk bilang ini, banyak hamba-hamba Tuhan berjiwa pengkhianat, hanya mikirkan dirinya sendiri. Sorry untuk bilang ini, banyak anak-anak muda berjiwa pengkhianat. Banyak orang menyebut dirinya Kristen, beragama Kristen, tapi jiwanya jiwa pengkhianat. Karena cuma mikirin dirinya sendiri, kesenangannya sendiri, keuntungannya sendiri, dan kenikmatannya sendiri. Tetapi bukan begitu dengan Nehemia. Nehemia tinggalkan segala kenikmatan, dia tinggalkan pangkat, kedudukan, jabatan yang mewah. Sebagai juru makanan, sebagai juru minuman raja, orang kepercayaan raja dia tinggalkan. Lalu dia pergi ke Yerusalem yang waktu itu dalam keadaan tercela. Tembok-temboknya hancur. Pintu-pintu gerbangnya dirampas. Mereka dalam keadaan tercela.
Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang pahlawan tidak peduli dengan penderitaan. Seorang pahlawan tidak peduli dengan tekanan. Seorang pahlawan tidak peduli dengan masalah. Seorang pahlawan masuk di tengah penderitaan, masuk di tengah tantangan, masuk di tengah masalah. Lalu mengimani Tuhan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau bukan seorang pengkhianat. Iblis mau merusak jiwa kita sehingga jiwa kita jiwa pengkhianat. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, ini saatnya Tuhan membangkitkan jiwa kita dalam jiwa kepahlawanan yang berpikir matang. Nah, saya pelajari dalam Nehemia pasal 5 itu sampai 8. Kita mau belajar dari sini tentang seorang hebat yang bernama Nehemia. Setelah berpikir masak-masak. Ini dia. Dia cinta Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia berdoa. Dia beriman. Tapi dia juga berpikir. Sorry untuk bilang ini. Ada banyak orang gak berpikir. Saya kan punya Tuhan yang hebat. Kenapa saya harus khawatir? Saya kan punya Tuhan yang dahsyat. Masa kan saya mau hidup dalam perzinahan? Itu kan saya beri nama orang bodoh yang tidak berpikir. Masa saya kemudian bersungut-sungut dalam kehidupan saya? Kan saya punya Tuhan yang baik. Kita nggak berpikir secara sehat, kita nggak berpikir secara matang, kita berpikir secara emosional, kita berpikir ya buktinya Tuhan nggak jawab doa saya. Betul, kali ini mungkin doa kita belum dijawab, tapi ada begitu banyak berkat yang kita sudah terima dari Tuhan. Sudah begitu banyak doa yang kita dapat jawaban dari Tuhan. Kalau kemarin dia tolong kita, kalau dulu dia tolong kita, masakan hari ini hanya karena persoalan dan pergumulan kita lari dan tinggalkan Tuhan? Hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, ini waktunya kita bertobat, ini waktunya kita berbalik, ini waktunya kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Betul, Nehemia beriman, betul Nehemia percaya, betul Nehemia sudah ditebus oleh kemuliaan Tuhan, betul Nehemia adalah orang pilihan Tuhan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah berpikir masak-masak, ada banyak orang tidak pakai otak, saudara-saudara. Iya kan? Kalau engkau sudah punya istri, lalu kemudian engkau hidup dengan perzinahan, bukankah saya beri nama engkau tidak punya otak? Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan anak-anakmu? Kalau engkau tiba-tiba berpikir untuk bercerai, bukankah itu artinya engkau tidak punya otak? Bagaimana dengan kemudiannya? Bukankah engkau sudah berjanji di hadapan Tuhan, kau akan setia sehidup semati? Kalau kau pejabat dapat berkat Tuhan, jabatan yang kau impikan selama ini, kau harap engkau bisa duduk sebagai pejabat, kau harap kau bisa duduk sebagai SKPD, kau bisa duduk sebagai kepala, kau bisa duduk sebagai manajer, kau bisa duduk sebagai direktur, kau bisa duduk sebagai kepala bagian, tapi kemudian kau korupsi. Saya beri nama, engkau nggak pakai otak, saudara-saudara. Ini waktunya kita sadar. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Nehemia dikatakan sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang dikasih Tuhan, setelah berpikir masak-masak, setelah berpikir matang, setelah berpikir jauh, setelah berpikir luas, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Dia nggak mau tahu mereka itu pejabat, dia nggak mau tahu mereka itu pemuka, tetapi orang-orang yang sudah berpikir sehat sebagai pahlawan. Dia tidak akan gentar oleh apapun, dia tidak mau dirinya diancam oleh siapapun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lihat Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus mengasihi orang yang tertangkap basah berbuat zina. Tetapi kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Yesus menegur mereka. Pada mereka pemuka, penguasa. Yesus bilang apa? Kamu seperti kuburan. Luar kamu terlabur putih bersih, dalam kamu penuh dengan tulang belulang yang busuk. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang pahlawan yang berpikir matang tidak akan jadi penjilat, tidak akan jadi pengecut. Pahlawan yang berpikir matang akan berjalan dalam kebenaran. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Persoalan kita menjadi pengkhianat. Kenapa? Karena kita cari untung. Karena kita cari kenikmatan. Kita cari kepentingan diri kita sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya beri nama. Engkau adalah seorang pengkhianat. Tapi hari ini, saya percaya firman Tuhan adalah jawaban. Saya percaya firman Tuhan adalah kekuatan. Saya percaya firman Tuhan memberi solusi buat kita. Saya nggak perlu kecil hati dan berkata, iya pendeta saya memang pengkhianat. Terus gimana? Pengkhianat yang mau datang pada Tuhan, pengkhianat yang mau diubahkan Tuhan, akan menjadi pahlawan yang luar biasa. Lihat Paulus. Paulus bilang apa? Dari sekalian rasul, aku rasul yang paling hina. Artinya aku terbuang, aku sampah. Tetapi sekarang aku ada sebagaimana aku ada. Karena anugerahnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya kita bangkit dan berkata, Tuhan, mungkin tadinya aku seorang penjahat, mungkin tadinya aku seorang yang tak normal, mungkin aku tadinya seorang yang tak beres, tapi sekarang aku ditebus oleh darah Yesus.
Aku tahu dosaku diampuni, aku siap menjadi pahlawan yang hidupku bawa berkat, hidupku bawa damai, hidupku bawa kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dikatakan apa? Lalu kuadakan terhadap mereka satu sidang jemaah yang besar. Nah, ini dia. Bukan hanya menegur, bukan hanya menyerang, tapi memberi jalan keluar. Itulah pahlawan. Pahlawan bukan hanya menyatakan kesalahan, pahlawan bukan hanya menegur, pahlawan bukan hanya memberitahu dosa seseorang, tapi pahlawan juga memberi solusi. Makanya dikatakan apa? Lalu kuadakan terhadap mereka satu sidang jemaat yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang pahlawan. Ada seorang yang berjuang, seorang yang berusaha, seorang yang bekerja keras, seorang yang memikirkan nasib orang lain. Seorang yang senantiasa dengan segala upaya kemampuannya untuk memberikan solusi. Dunia ini terlalu banyak orang yang hanya bisa ngomong omdo, saudara-saudara. Omong doang, kamu harusnya begini dong, kamu harusnya begini dong, kamu harusnya begini. Makanya coba kalau kita lihat dunia media sosial hari-hari ini. Begitu banyak orang menjadi haters. Kenapa? Karena senangnya nyerang orang. Iya kan? Senangnya kritik orang, saudara. Sebelum engkau kritik orang, berkaca dulu pada dirimu sendiri. Jangan biarkan mulutmu menjadi mulut yang liar. Selalu saya bilang, haters adalah orang-orang yang gak takut akan Tuhan. Tahukah saudara, apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Kau tabur kata-kata benci. Kau tabur makian. Oh, ini kan kritik pendeta. Kritik itu sopan. Kritik itu lahir dari hati yang bersih. Tetapi kalau hatimu sudah penuh kepahitan, maka kata-katamu yang keluar baik dari mulutmu maupun dari jempolmu menjadi kata-kata yang dipakai setan untuk menghancurkan. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, haters bertobatlah. Karena ingat, haters yang tidak bertobat adalah haters yang hidup dalam kutuk. Kau sudah menatap saya dan berkata, kenapa pendeta kau kutuki kami? Saya bukan mengutuki. Saya mengasihi saudara. Saya hanya memberitahu bahwa hidupmu akan sengsara. Kenapa hidupmu akan sengsara? Karena firman Tuhan sudah bilang, apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Saya percaya, anak Tuhan Yesus tidak mungkin jadi haters. Orang-orang jadi haters membutuhkan hati yang busuk. Kenapa? Karena dia senang melihat orang lain menderita. Orang seperti ini dia menderita kalau lihat orang lain bahagia. Karena itu kata-katanya selalu menyakitkan. Kata-katanya membunuh, kata-kata menghancurkan. Oh, ini kan cuma jokes. Saudaraku, Amsal sudah bilang. Orang bodoh adalah orang yang menyakitkan hati orang. Lalu kemudian berkata, aku cuma bercanda. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalaupun bercanda, kenapa gak bercanda yang membangun? Kenapa gak bercanda yang sehat? Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita belajar dari Nehemia. Nehemia bukan seorang yang punya hati haters. Haters sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, bertobatlah. Haters kalau tidak bertobat, dia akan hidup dengan kutuk. Dia akan hidup dalam ikatan setan. Kenapa? Karena apa yang kau tabur itu kau tuai. Kau tabur kebencian, kau tabur kata-kata jahat, kau tabur kata-kata biadab. Maka itu juga akan kau terima satu saat dalam hidupmu. Karena kau berhutang darah dengan apa? Dengan penderitaan orang. Kau berhutang air mata dengan apa? Air mata orang. Karena sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. This is not just a game. Ya ini kan permainan medsos biasa. No. Mau permainan apapun, kita tetap harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan Yesus jangan ada yang jadi haters. Anak-anak Tuhan Yesus yang sudah jadi haters bertobat sekarang. Engkau bukan hanya cari followers. Karena apa yang kau buat adalah kau buat dalam kejahatan. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, bertobatlah, berubahlah. Dikatakan apa? Lalu aku mengadakan suatu sidang yang besar. Berkatalah aku pada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual pada bangsa-bangsa lain. Tapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang kalau hidupnya berkualitas. Orang kalau dia menjadi pahlawan yang berpikir matang. Dia boleh dihina, dia boleh diserang. Ada haters yang boleh menyerang dia. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan tidak bisa membantah. Karena apa? What you are speak so loudly that I cannot hear what you say. Keberadaan kita akan berteriak lebih keras daripada perkataan kita. Artinya apa? Orang boleh menertawakan kita, orang boleh menghina kita. Tapi orang tidak bisa membantah. Kenapa? Karena pahlawan yang berpikir matang akan hidup berkualitas. Akan hidup berintegritas. Akan hidup membawa terang bagi dunia ini. Itu sebabnya mereka mungkin awalnya gak suka sama Nehemia. Karena Nehemia tegur. Karena Nehemia menyatakan kesalahan. Karena Nehemia memberitahu segala dosa dan kejahatannya. Tapi mereka tidak bisa membantah. Kenapa? Kebenaran adalah kebenaran.
hanya orang-orang yang berhati haters, hanya orang-orang yang bermulut kosong, hanya orang-orang yang berhati jahat, yang selalu bisa membantah orang-orang benar. Kenapa? Karena sebetulnya dia tidak membantah dengan argumentasi yang jelas. Dia hanya membantah dengan hati yang tidak bersih. Dia hanya membantah dengan hati yang penuh kebusukan. Dia hanya membantah dengan otak yang kosong. Makin dia berbicara, makin terlihat bodohnya, saudara-saudara. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, inilah waktunya kita bangkit menjadi seorang pahlawan yang berpikiran sehat, yang berpikiran matang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya melihat kembali ke belakang ini, di daerah Adoki, di daerah yang dikenal sebagai lingkaran cinta dari Raja III di Kabupaten Biak Numfor, tanah Papua ini, saya belajar bagaimana kita menjadi pahlawan yang berpikir matang. Nah, apa pikiran seorang pahlawan? Apa pikiran matang yang harus kita jaga? Apa pikiran luas yang harus kita pelihara dalam hidup kita? Yang pertama, berpikirlah bahwa mujizat masih ada, namun kita harus bertanggung jawab. Kenapa orang menghalalkan segala cara? Kenapa orang putus asa? Kan udah berkata, ya saya udah berdoa gak ada jalan. Saya udah minta sama Tuhan gak ada jalan. Tapi hari ini saya mau ingatkan, mujizat masih ada. Tapi mujizat hanya berlaku buat orang-orang yang bertanggung jawab, buat orang-orang yang setia. Makanya Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan beroleh selamatnya. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan mujizat masih ada. Saudara-saudara yang sedang berkata, suami saya menyakitkan saya pendeta, suami saya pemabuk pendeta. Saudara-saudara yang sedang berkata, pendeta rumah tangga saya diambang kehancuran pendeta. Pendeta masa muda saya penuh dengan tekanan. Kalau saya lari ke drugs, saya lari ke narkoba, bukan karena saya jahat, tapi karena saya nggak kuat menghadapi semuanya. Hari ini saya mau bilang, tangan Yesus terbuka buat kita dan berkata, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Mujizat masih ada. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 5 ketur roti 2 ekor ikan, Yesus bisa gandakan buat 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Lazarus yang sudah mati, Yesus hanya berkata Lazarus keluar dan Lazarus disembuhkan. Anak muda yang mati di pintu kota Nain, Yesus hanya berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Mujizat masih ada. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, jangan biarkan iblis intimidasi pikiran kita dan berkata, saya stres pendeta, saya sudah nggak ada jalan keluar lagi, saya udah mau bunuh diri aja. Saudara-saudara yang sedang berpikir mau bunuh diri, saudaraku, itu bukan karena masalahmu terlalu berat, tapi karena setan sedang menjajah pikiranmu. Ini saatnya kau ambil alih dan berkata, dalam nama Yesus, setan keluar dalam pikiranku. Aku percaya mujizat masih ada. Tetap bertahan, kita harus bertanggung jawab. Bagaimana kita bertahan? Kita hidup dalam doa, kita hidup dalam pujian penyembahan, kita hidup dengan ibadah yang tulus, kita hidup dengan keyakinan iman yang teguh. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tetap percaya mujizat masih ada. Karena Alkitab saya dengan tegas berkata, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Berarti saudara sebagai pahlawan-pahlawan Kristus, pikiran apa yang harus kita kembangkan supaya kita berpikir matang, berpikir maju, berpikir kuat? Yang pertama, pikiran kita harus tertuju pada mujizat masih ada. Namun kita tetap harus bertanggung jawab. Kita tetap harus melakukan bagian kita. Kita tetap harus melakukan tugas tanggung jawab kita. Maka Kristus akan menyempurnakan segalanya dengan kuasa mujizatnya. Haleluya. Yang kedua saya pelajari pikiran seorang pahlawan yang berpikiran matang adalah kita harus berpikir bahwa jika Tuhan berjanji, dia pasti menggenapinya. Bukankah Alkitab berkata Allah bukan manusia sehingga dia berjanji dan mengingkarinya? Manusia berjanji seringkali mengingkari. Tetapi kalau manusia mengingkari janjinya, saudara nggak usah sakit hati, saudara nggak usah kecewa. Seringkali manusia mengingkari janji bukan karena jahat, tetapi manusia seringkali mengingkari janji karena tidak mampu menepati janjinya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya yakini, kalau Tuhan berjanji, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Kalau ada saudara-saudara yang sedang menyaksikan program Melangkah Pasti dari Adoki di lingkaran cinta di Raja III ini di Kabupaten Biak Numfor, saudara nggak usah kecil hati kalau ada orang berjanji dan kemudian menyakiti hati saudara. Karena kalau manusia berjanji dan mengingkari, itu bukan karena dia jahat, tapi itu karena membuktikan dia bukan Tuhan. Dia terbatas, dia mungkin nggak mampu menggenapi janjinya. Tetapi kalau Tuhan berjanji,
dia pasti menggenapi. Jadi kalau Tuhan berjanji satu orang bertobat, seisi rumah tangga diselamatkan, itu pasti. Kalau Tuhan berjanji selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati, itu pasti. Tinggal kita melakukan janji-janji Tuhan, maka kita akan hidup dalam kemuliaan. Yang ketiga, pikiran seorang pahlawan yang berpikir matang. Jika kita tekun, jika kita setia, jika kita sabar dan mengandalkan Tuhan, pasti kita melihat kemenangan dan mahkota kemuliaan. Pertanyaan, kita mau tekun nggak? Pertanyaannya, kita mau setia nggak? Kita mau sabar nggak? Jangan apa-apa gergetan, jangan apa-apa emosi, jangan apa-apa nggak bisa dong pendeta. Sabar dulu, setia dulu, tekun dulu. Lakukan bagian kita, karena firman Tuhan bilang apa? Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Dan yang keempat, yang terakhir, pikiran seorang pahlawan yang berpikiran matang saya pelajari. Yaitu dia berpikir jangan coba-coba melawan Tuhan, jangan coba-coba menjauh dari Tuhan, dan jangan coba-coba meninggalkan pekerjaan Tuhan. Karena selama kita jauh dari Tuhan, selama kita meninggalkan Tuhan, bahkan selama kita meninggalkan pekerjaan Tuhan, hidup kita justru akan susah dan sengsara. Karena selama kita mendekat pada Tuhan, selalu ada kekuatan. Makanya Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, mari apapun yang terjadi, saya harus makin dekat sama Tuhan. Kadangkala persoalan kita bukan masalah kita yang terlalu berat, tapi kita yang terlalu jauh dari Tuhan. Waktu kita mendekat pada Tuhan, maka anugerahnya, kuasanya, berkatnya terjadi atas hidup kita. Saatnya saya berdoa buat saudara sekalian. Saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Di layar televisi Bapak Ibu saudara sekalian, nomor-nomor telepon hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena kami rindu menjadi sahabat doa yang mengarahkan saudara pada terang kasih, anugerah, berkat, dan kuasa Tuhan yang sempurna. Saudara-saudara yang mungkin hari ini merasa, aduh saya mungkin pengkhianat ini pendeta. Mungkin saya tidak berpikir matang, saya tidak berpikir luas, saya berpikiran sempit, saya berpikiran pendek dalam hidup saya. Taruh juga tangan kananmu di dada dan izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, untuk setiap pemirsa dari program Melangkah Pasti yang sedang taruh tangan kanannya di dada, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan mungkin mereka yang hari-hari ini sedang merasa sebagai seorang pengkhianat yang berpikiran pendek, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan tercurah luar biasa, sehingga hari ini mujizat terjadi, kemenangan dari Tuhan berlaku. Kami bangkit dalam iman dan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tetap melangkah dalam kepastian. Andalkan Tuhan. Jadi pahlawan yang berpikiran matang dalam terang firman Tuhan. Maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Dari Adoki, Lingkaran Cinta, Raja 3 di Kabupaten Biak Numfor, doa saya menyertai saudara. Tetap semangat, tetap melangkah dalam kepastian. Haleluya.